Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Divaya Kavita dengan NIM akhir 192 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah mata kuliah Asuransi Syariah di kelas 6E. Baik, di sini saya akan membahas tentang sistem akuntansi pada asuransi syariah dengan membahas konsep akuntansi syariah, prinsip-prinsip dasarnya, penerapannya dalam asuransi syariah, serta perbedaan antara metode pencatatan cash basic dan accrual basis. Oke, yang pertama itu ada definisi akuntansi syariah, di mana sistem pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan dalam bahasa Arab al-muhasabah berarti menghitung atau mengukur. Akuntansi syariah berupa mengkonstruksi akuntansi modern menjadi bentuk yang humanis, dan syarat nilai berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip syariah. Pada landasan syariah sendiri, akuntansi syariah berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, di mana tertulis pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pencatatan transaksi tidak tunai untuk keadilan dan menghindari keraguan, di mana Quran Asy-Syura ayat 182 dan 183 menerangkan atau menyerukan penyempurnaan takaran dan timbangan, menyebutkan sholat sebagai yang pertama dihisab, menunjukkan pentingnya kebenaran dalam setiap perbuatan. Selanjutnya, ada pun tujuan akuntansi keuangan syariah, di mana pertama, akuntansi syariah menciptakan peradaban bisnis. Menciptakan peradaban bisnis itu termasuk kayak menciptakan humanis, emansipatoris, transendental, dan teologikal dengan akuntan yang membebaskan manusia dari ikatan realitas peradaban dan menciptakan realitas alternatif berdasarkan prinsip tauhid. Yang kedua ada standarisasi dan akuntabilitas, di mana membuat standar yang jelas untuk proses akuntansi yang benar, memastikan kesesuaian antara angkutan dan membuat informasi keuangan yang struktur, yang rapi. Ini juga berfungsi untuk menentukan hak dan kewajiban pihak yang terlibat, mengelola dana dengan amanah, dan memastikan transaksi mematuhi prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir itu, akuntansi syariah bertujuan memberikan informasi atau materi keuangan maupun non-keuangan, serta non-materi, aktiva mental dan spiritual. Di mana sebagai media akuntabilitas, terdapat akuntabilitas horizontal atau kepada manusia dan alam, dan vertikal kepada sang pencipta. Adapun juga prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah, di mana adapun prinsip keadilan, transparansi, kejujuran atau amanah, dan kehalalan dan keberkahan. Yang pertama adalah keadilan, di mana menekankan transparansi informasi keuangan agar semua pihak memahami kondisi perusahaan yang objektif, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain ya. Kedua ada transparansi, di mana menyajikan informasi keuangan yang jelas dan tidak menyesatkan satu sama lain, memastikan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang benar dan pasti tentang keadaan keuangan yang entitas dan realitas. Ketiga ada kejujuran dan amanah. Ini juga sangat penting sekali digunakan dalam prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah, di mana pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kepercayaan, baik kepada pemilik modal maupun pengguna informasi maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada kehalalan dan keberkahan. Ini juga sangat penting sekali untuk memastikan semua transaksi halal dan sesuai dengan prinsip syariah, tidak ada unsur riba maupun hal yang tidak berkah dan keuntungan yang diridhoi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu ada prinsip cermat dan sempurna, di mana setiap angka ada catatan itu harus disusun secara berhati-hati, rinci dan maupun benar secara akurat, supaya tidak menghindari kesalahan yang besar atau fatal. Yang terakhir ada taukid ya, atau penjadwalan tepat. Pencatatan harus tepat waktu sesuai dengan laporan agar laporan mencerminkan hal-hal yang benar. Selanjutnya ada perbedaan akuntansi asuransi syariah dan konvensional, di mana memiliki konsep pada akuntansi syariah, pembukuan atau pendataan kerja, usaha perhitungan, dan perdebatan berdasarkan syarat yang disepakati meliputi semua tindakan dan pekerjaan. Pada akuntansi konvensional, pengumpulan dan pembukaan penelitian keterangan dari berbagai aktivitas. Dan tujuannya, akuntansi syariah mempunyai menjaga harta
serta membantu kebijaksanaan dan merinci hasil usaha untuk zakat, penentuan hak mitra, dan penilaian evaluasi pada kerja. Sedangkan di akuntansi konvensional menjelaskan utang piutang untuk untung maupun rugi, sentra moneter, dan membantu manajemen. Pada karakteristiknya, akuntansi syariah memiliki berdasarkan nilai akidah dan akhlak dari hukum Islam, Al-Quran, dan hadis. Sedangkan pada akuntansi konvensional berdasarkan peraturan dan teori buatan manusia. Jadi itu konvensional tuh cenderung pada perubahan atau mengikuti sistem ekonomi dan kebijakan pada akuntansi konvensional. Di laba atau surplus, di mana akuntansi syariah itu laba investasi dana takaful keluarga dibagikan kepada peserta. Perusahaan tidak berhak mengakui surplus atau laba ini sebagai pendapatan. Sedangkan di akuntansi konvensional di akuntansi konvensional, laba atau surplus itu investasi ditransfer kepada pemegang saham. Jadi beda dengan di akuntansi syariah tersebut. Di keuntungan, di mana akuntansi syariah, pembagian keuntungan berdasarkan rasio yang disepakati dari awal. Sedangkan akuntansi konvensional, keuntungan yang didapatkan perusahaan asuransi merupakan laba dari perusahaan itu sendiri. Yang terakhir ada sistem akuntansi, di mana akuntansi syariah memiliki sistem menggunakan cash basis, sedangkan di akuntansi konvensional menggunakan accrual basis. Begitu di perbedaannya. Selanjutnya ada pun implementasi akuntansi Islam pada asuransi syariah. Yang pertama itu ada penentuan akad, di mana perlakuan akuntansi sangat ditentukan oleh akad yang digunakan, seperti akad mudharabah, wakalah, ataupun tabaru. Dalam akad mudharabah terdapat pemisahan pengelolaan dana antara dua pemegang saham, DPS, dan dana peserta asuransi DPA. Yang kedua ada PSAK 105 dan 108, di mana standar akuntansi keuangan transaksi mudharabah diatur dalam PSAK 105 itu sendiri. Tata cara penyusunan laporan keuangan asuransi syariah diatur dalam PSAK 108, meliputi pengakuan, pengukuran, penyisihan, penyajian, dan pengungkapan pada transaksi. Selanjutnya ada pun pengakuan atau pengukuran. Untuk kontrak jangka pendek, penyertaan dicatat sebagai pendapatan amal di awal. Untuk jangka panjang dicatat sebagai pendapatan iuran di akhir kontrak. Kelebihan penjaminan dialokasikan kepada dana perusahaan atau pengelola diukur sebagai saldo, tambahan, dan tabaru. Yang selanjutnya ada pun penyisian dan penyajian, di mana pemenuhan klaim masa depan dari cadangan periode sekarang atau sebelumnya. Manfaat asuransi dan biaya kepesertaan dihitung sesuai dengan perjanjian. Ketentuan teknis di neraca ditampilkan terpisah dengan kewajiban. Dana amal dan investasi juga terpisah. Terakhir itu pada pengungkapan, di mana pemasukan modifikasi dana penarikan pertanggungan harus diungkapkan dalam kebijakan akuntansi, diinformasikan mengenai resiko dan hak partisipasi pihak-pihak yang harus diungkapkan tersebut. Dan selanjutnya ada pengertian cash basis dan accrual basis, di mana cash basis itu pencatatan transaksi saat terjadi penerimaan atau pengeluaran pada kas. Pendapatan diakui saat kas diterima. Biaya diakui saat kas dikeluarkan. Begitu. Kelebihannya mencerminkan posisi kas sebenarnya dan tidak perlu pencadangan piutang. Kekurangannya tidak mencerminkan laporan keuangan sesungguhnya. Dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank sendiri dan manajemen kesulitan menentukan kebijakan karena berpatokan pada kas tersebut. Contoh jurnalnya itu kayak Junior Net Revenue atau DB pada kas dan CR atau pendapatan jasa. Sedangkan di accrual basis itu memiliki pengertian pencatatan transaksi saat terjadi meskipun kas belum diterima atau dikeluarkan. Jadi kan kalau di cash basis tadi kan pencatatan atau penerimaan itu pengeluaran kas itu pada saat kas diakui atau diterima. Sedangkan di accrual basis itu meskipun kas belum diterima atau dikeluarkan, pendapatan dicatat saat penjualan terjadi. Biaya dicatat saat digunakan. Kelebihannya, informasinya itu lebih akurat.
jelas dan terpercaya, serta mudah digunakan untuk pengukuran aset, dan mempunyai kewajiban dan ekuitas ya. Kekurangannya, risiko pendapatan tak tertagih. Jadi tuh risikonya tuh pendapatan tuh bisa tidak ditagih. Perusahaan tidak bisa menentukan waktu penerimaan pendapatan dan bisa mengakibatkan penurunan ekuitas akibat penyusutan dan amortisasi. Contoh jurnalnya seperti tadi, DB atau DB, CAS atau CR, pendapatan diterima di muka. Kalau di contoh di cash basic tadi kan pendapatannya hanya pendapatan jasa. Kalau di account basic itu pendapatan terima di muka. Pada PPT atau presentasi yang saya jelaskan mempunyai kesimpulan di mana akuntansi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencatat atau mengklasifikasikan dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi ataupun individu, baik individu. Sedangkan akuntansi syariah merupakan akuntansi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip yang berdasarkan syariah. Yang aslinya dasarnya merupakan sebuah upaya untuk mengkonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanistis dari syarat nilai. Tujuan utama dari prinsip akuntansi syariah tersebut yaitu adalah untuk membuat standar ketika menjalankan kegiatannya. Tujuan dasar laporan keuangan syariah adalah memberikan informasi, memberikan rasa damai, kasih sayang, serta menstimulasi bangkitnya kesadaran ketuhanan. Prinsip akuntansi dalam Islam meliputi prinsip keadilan, transparansi dan kejujuran, kehalalan dan akuntabilitas. Di mana implementasi akuntansi syariah di industri asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka perlakuan akuntansi sangat ditentukan oleh akad pada yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Dalam akad mudharabah terdapat pemisahan pengelolaan dana antara dana pemegang saham DPS atau dana peserta asuransi DPA. Dalam tata cara penyusunan laporan keuangan pada lembaga asuransi syariah diatur dalam PSAK 108 dengan tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. Begitu atas penjelasan atau presentasi yang saya lakukan. Sekian dari saya, semisal ada kata atau tutur kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.